PR buat presiden Harus cepat untuk membuka lapangan pekerjaan, mungkin membangun industri di daerah, tidak hanya di pusat saja. Ya mengurusi masalah terutama ekonomi rakyat kecil lah. PR-nya banyak banget ya Mas, karena yang pasti orang-orang kita kayaknya udah mulai bosen sama muka-muka lama. Menangani masalah dalam pendidikan, terus masalah bangsa kayak koruptor itu harus diberantas lah gitu. pendidikan sih kan ya sebagai pelajar juga kita ngeliat kayak wah banyak sekolah-sekolah di daerah-daerah ternyata kayak masih kurang banget fasilitasnya. Jadi pemimpin negara yang merakyat aja sih. Siapapun yang jadi presiden tuh saya minta bisa ngayomi rakyat. Itu PR yang diucapkan oleh masyarakat, Pak. Memang belum semuanya, tetapi mungkin ada beberapa yang mewakili gitu. Mana yang menurut Pak JK harus segera dituntaskan? Pertanyaan sering diucapkan, apa prioritas bangsa ini? Saya bilang tidak ada. Kenapa? Karena semua prioritas sekarang ini. Tadi apa, korupsi prioritas, hukum prioritas, ekonomi lagi, pertanian prioritas, infrastruktur prioritas, politik prioritas. Begitu banyaknya prioritas sehingga kita harus bekerja bareng gitu, bersamaan. Baik, boleh kasih semangat untuk Pak JK. Saya ingin memperkenalkan ada dua tamu lain, Mbak Ratna, selamat malam, dan Mas Yanuar Rizky, selamat malam. Mungkin saya ke Mbak Ratna dulu. Melihat tadi ada PR-PR yang harus dicapai oleh seorang pemimpin berikutnya. Menurut Mbak Ratna mana yang krusial dan harus cepatnya selesai? Saya sebenarnya ragu bisa ada presiden yang bisa menaklukkan persoalan kita. Karena persoalan kita itu persoalan sangat mendasar ketika dasar negara kita, filosofi bangsa kita, Pancasila yang dituangkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 sebenarnya sudah dikhianati. Nilai-nilai Pancasila itu sudah tidak ada, sudah diganti dengan nilai-nilai liberal, nilai-nilai individualisme dan pasar bebas. Jadi Undang-Undang Dasar amandemen yang sekarang yang kita pakai ini justru melangkahi itu semua. Ya kan? DPR, MPR sekarang tidak bekerja untuk rakyat. Mereka bekerja untuk asing, untuk kepentingan asing, demi kepentingan asing, pemerintah maupun DPR tidak peduli kalau rakyat tersudut. Rakyat diusir dari tanahnya sendiri, ditembakin, itu meninggalkan luka batin dan korban nyawa. Baik. Nah ini kita mau terus nggak? Pak JK gimana Pak? Mbak Ratna mungkin terlalu pesimis tentang melihat bangsa ini. Jadi kita juga melihat bangsa ini harus tetap optimis bahwa sebenarnya kalau kita lihat di sisi yang lain, sebagai bangsa Indonesia lah yang mempunyai kesempatan yang paling mungkin maju. Artinya selalu kita bicara tentang kemampuan bangsa ini, baik dari alamnya, baik daripada orangnya, juga berbagai. Memang ada perdebatan tentang ideologi, tapi ideologi adalah satu cara mencapai tujuan. Sedangkan tujuannya kan jelas mencapai masyarakat adil makmur. Jadi banyak aspeknya, bisa kita maju dengan aspek politik, bisa maju dengan aspek pendidikan, kita bisa maju aspek sosialnya untuk mencapai tujuan itu. Bahwa ideologi itu penting ya, tapi ideologi juga dinamis. Tidak berarti apa ideologi itu atau sistem yang kita pakai pada 60 tahun lalu itu masih harus seperti itu sekarang ini sebagai sistem. Sistem itu sangat dinamis. Baik. Baik, Boleh ya? baik. Ya, sebenarnya jangan ditekankan pada ideologinya, pada fakta bahwa sekarang aset Indonesia itu 90% dikuasai asing dan rakyat hanya dapat CSR yang menurut saya kesejahteraan rakyat harus dikendalikan oleh negara, bukan dikendalikan oleh yang sisa-sisa dari perusahaan yang ditekan untuk harus memberikan pada rakyat. Kalau saya bisa potong juga kan, saya potong juga. Bahwa tidak seperti itu juga, bahwa tidak berarti asing menguasai 90 tidak benar juga. Seperti minyak. Minyak itu memang dia, istilahnya dia kontraktor untuk pemerintah. Tidak menguasai. Yang mengatur tak pemerintah. Cuma kadang-kadang pemerintah mungkin lemah saja dalam itu, tapi tidak memiliki. Ya itu untuk secara ideologis, karena tadi kan bicara tentang Pancasila tentu ideologis kan. Kita bicara seperti itu. Bahwa kita masih, karena itulah kita butuh pendidikan tadi, kita butuh perbaikan pemerataan ekonomi rakyat, kita butuh suatu kesempatan entrepreneurship
yang kita perbaiki. Jadi kita tidak berbicara katakanlah ideologi sebagai ideologi, kita bicara mengisi ideologi itu. Baik. Kita mengatakan bahwa keadilan rakyat, ya kita isi keadilannya, bukan berdebat tentang ideologinya kan. Oke. Jadi sebetulnya sesuatu ada yang bisa dilakukan ya Pak ya? Oh iya sangat. Baik. Tapi saya Ada, masih belum puas loh itu. kita masih ada 2 segmen Mbak. Oke. Mas Yanuar mungkin akan menajamkan sesuatu setelah jeda berikut ini.